Kita sudah belajar mengenai medan listrik, medan listrik. Jadi apa itu medan listrik ya? Sudah kita bicarakan. Kita sedikit ada mengulang juga mengenai medan listrik ini. Jadi kalau kita perhatikan untuk lebih memahami lagi mengenai medan listrik, karena ini sesuatu yang sangat penting untuk dimengerti, sehingga kalau kita mengerti mengenai medan listrik ini, kita akan nyambung ketika orang berbicara mengenai efek-efek listrik, kemudian juga mengenai tegangan tinggi, isolasi nanti kan semuanya berhubungan dengan medan listrik. Jadi kalau kita melihat di gambar ini sebuah muatan listrik katanya, muatan listrik itu yang tanda positif. Nah, pada gambar ini kan ada tanda positif. Sebuah muatan listrik yang ditempatkan dalam medan gaya medan di sekitarnya, maka gaya medan ini dikatakan sebagai medan listrik. Contohnya di sini kalau di gambar ini bahwa karena yang warna coklat ini sebelah kanan ini yang ada electric charge atau muatan listrik, maka benda yang ada di sekitar warna coklat ini dia akan masih dipengaruhi oleh medan atau oleh muatan daripada electric charge ini sehingga dia akan eh, menyusun diri searah mengarah kepada muatan ini. Artinya apa? Artinya muatan ini mempengaruhi pada kalau di sini disebutkan adalah biji rumput untuk eh, mengikuti aturan daripada electric charge ini. Aturannya adalah dia akan membentuk sejajar seperti ini, seperti berbaris. Nah, sementara yang gambar sebelahnya lagi kalau bukan muatan, tidak menghasilkan medan listrik, maka benda yang di sekitarnya ini boleh dikatakan sesuka hati dia atau sesuai dengan keinginan dia, tidak dipengaruhi oleh eh, benda yang bulat yang di tengah-tengah ini. Jadi itu yang menjadi dasar pengertian medan itu. Jadi medan itu sesuatu yang masih dipengaruhinya. Kemudian di sini standar untuk menggambarkan muatan listrik seperti kemarin ya sudah kita eh, jelaskan juga. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau positif arah tanda panahnya itu keluar. Kalau muatannya negatif berarti arah tanda panahnya itu masuk ke muatan itu. The direction of an electric field is away from a positive charge and toward a negative charge. Jadi kalau positif itu dia keluar daripada muatan itu, kalau negatif dia masuk ke muatan itu. Jika ada muatan positif pada suatu tempat, maka muatan positif ini akan dikenai gaya yang arahnya adalah gambar huruf E ini. Kemudian kalau ada muatan negatif yang kecil, muatan uji negatif yang kecil atau minus Q0 pada lokasi B,
akan mengalami gaya yang lebih lemah karena dia eh, farther away atau jauh posisinya daripada inti muatan atau muatan pusat pusat muatan. Dan besar medannya juga E, tapi arahnya adalah berlawanan karena dia muatannya adalah muatan negatif. Karena gaya pada muatan positif arahnya sama dengan arah medannya, maka kita selalu mengatakan bahwa muatan positif, muatan uji positif sebagai arah daripada medan listriknya. Jadi artinya medan listrik itu akan bergerak sama dengan arah muatan positif. Jadi itu ya pengertiannya tadi. Ini kemarin sudah kita bahas mengenai medan listrik, yang mana medan listrik itu akan searah dengan muatan positif. Ah, gitu ya. Ya. Hmm. Diasumsikan bahwa muatan uji adalah cukup kecil sehingga dia tidak mengganggu posisi atau letak muatan-muatan yang lain. Jadi kalau muatan yang cukup kecil, artinya medannya juga akan kecil. Kalau medannya kecil, maka dia tidak akan bisa mempengaruhi eh, benda-benda yang ada di sekitarnya. Paling medan itu akan mempengaruhi elektron yang ada pada diri benda itu sendiri. Jika medan itu diumpamakan dengan huruf E pada suatu tempat, maka dapat dipergunakan untuk menentukan gaya muatan Q yang yang dialami pada posisi tersebut. Sehingga dapat disebutkan sebuah muatan Q pada medan listrik E mengalami gaya yaitu jumlah atau besar dari muatan kali medan listriknya. Atau F sama dengan Q kali E. Satuannya F ini tetap dalam Newton. Tetap dalam Newton. Makanya di sini kalau dikatakan F itu adalah searah gayanya dengan medan listrik atau E. Buktinya ini tandanya ini positif, dua-duanya F positif, Q kali E juga positif. Nah, ini menggambarkan eh, muatan listrik tadi kalau kita ini sebutkan gaya kalau positif itu akan searah dengan gaya dan searah dengan medan listrik. Tapi kalau negatif dia medannya kemana, arahnya, kemudian arah muatan juga berbeda atau berlawanan. Ini contoh medan listrik. Medan listrik itu adalah medan yang menghasilkan satu titik muatan
Contohnya kalau E itu dia arahnya ke atas, dia akan bisa membawa muatan Q pada posisi Q0. Karena medan tadi masih mempengaruhi muatan Q0. Jika sebuah muatan uji yang kecil yaitu Q0 ditempatkan pada jarak R dari titik nol, titik asalnya seperti gambar ini ya, di gambar ini, maka gaya yang dialaminya searah, sorry, secara langsung akan membawanya dari titik asal atau 0,0 pusat dan besarnya ditentukan atau dinyatakan oleh hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q0 per R kuadrat. Jadi ini rumus yang baku yang harus kalian ingat. F sama dengan K kali Q1 kali Q0 atau Q1 Q2 per R kuadrat. R itu jarak antara Q1 dan Q2. Dengan menggunakan rumus tadi, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2, maka diperoleh medan listrik itu adalah F kali L kali Q0. Kita mendapat memperoleh besar daripada medan listrik adalah tidak ada lagi tanda vektornya karena dia besar, yaitu F dibagi Q0 atau sama dengan K kali Q per R kuadrat. Dari sini kita bisa melihat medan listrik merupakan satu titik muatan akan menurun dengan dibagi dengan kuadrat dari jarak. Kan per R kuadrat. Atau secara umum medan listrik dengan jarak R dari titik muatan Q akan mengalami besar sebagai berikut, yaitu K sama dengan charge per distance kuadrat atau muatan dibagi dengan kuadrat jaraknya K kali Q per R kuadrat. Ini kalau muatannya negatif, maka arahnya tadi kita sudah sepakat, arahnya akan menuju kepada eh, origin atau ke tempat asalnya. Kemudian ini sebagai contohnya ya, contoh besaran daripada medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan yang besarnya 1 mikrokolum titik muatan titik 1 mikrokolum pada jarak 0,75 meter atau katakanlah 75 cm. Nah, berapa besar medan listriknya? Kita bisa menggunakan rumus tadi ini dengan menggunakan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana Q adalah 1 mikrokolum, kemudian R sama dengan 0,75 meter atau 75 cm. Hingga E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K sendiri adalah konstanta 8,99 ke 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat. Kemudian Q-nya muatan 1 kolum, 1,0 ke 10 minus kolum. Karena dia dalam mikrokolum. Maka dibagi dengan 10 pangkat 3. Sorry, 10 pangkat 6. Kali dengan 10 pangkat minus 6. Atau dibagi dengan 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ada juga volt per meter, masing-masing satuannya. Ini contohnya untuk menentukan eh,
medan listrik pada suatu tempat sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kemudian karena E itu adalah tergantung pada 1 per E kuadrat atau berbanding terbalik dengan kuadrat daripada jarak antara muatan tersebut. Sudah ya, nggak usah dijelaskan lagi mengenai medan listrik. Ini penjelasan-penjelasan mengenai medan listrik nanti Anda baca sendiri. Juga ada contoh soalnya, silakan juga dipahami. Ini cara menggambar medan listrik. Ini cara-cara menggambarnya, misalnya medan listrik, garis, dan titik pada arah medan listrik, maka vektor E-nya adalah pada setiap poin. Ini kita tahu bahwa eh, medan listrik itu searah dengan arah muatan positif. Kemudian medan listrik garis akan dimulai dengan nilai positif atau sama dengan infinity atau satu. Sorry, infinity. Ini juga masih masalah medan listrik. Kita ketahui bahwa kalau dia muatannya negatif, maka dia akan tanda panahnya itu menuju ke dalam atau menunjukkan ke arah dia sendiri. Jadi itu yang menjadi gambaran untuk medan listrik. Misalnya kabel PLN, kabel saluran udara tegangan tinggi itu dia mengandung medan listrik. Jadi disitulah letak aplikasi daripada medan elektromagnetik ini, terutama untuk medan listrik. Nah ini gambarnya, dan medan listrik itu ada yang uniform itu seragam. Ada juga yang nggak uniform. Kalau nggak uniform artinya bisa di setiap titik itu berbeda atau kerapatan garis-garisnya juga berbeda. Kalau ini yang saya tunjukkan di gambar ini uniform, artinya seragam. The electric field is uniform in this case in both direction pada kedua arahnya dan besarnya. Titik Medan merupakan garis satu kemudian yang tegak lurus dengan apa dengan bidang ini tegak lurus dengan bidang. Nah, ini contohnya pada dua buah pelat keping sejajar, maka di situ akan terlihat arah medan listrik itu searah dengan muatan positif. Muatan positif itu kan akan menuju muatan negatif dia bergerak, maka dia itulah arah daripada medan listriknya. Ini contoh medan listrik pada sebuah konduktor. eh,
yang memiliki atau terdiri dari beberapa satu sejumlah elektron yang bebas. Ini bisa bergerak kemana saja. Ini merupakan fakta yang sederhana atau kenyataan sederhana yang mana beberapa muatan ditempatkan pada sebuah konduktor yang berbentuk bulat seperti ini, maka distribusi muatan itu muatan positif berada pada pinggirnya atau pada tepi-tepi daripada ini, konduktor ini. Nah, ini juga contoh medan listrik akan berbeda-beda pada setiap titiknya. Ini contohnya di ujung ini medan listriknya kan gambarnya itu garisnya akan lebih rapat dibandingkan dengan yang ada di badannya ini lah kalau kita umpamakan ini badannya. Yang di sebelah yang kepalanya atau yang runcing ini ada lebih rapat dibandingkan dengan yang di badannya. Kemudian katanya the crowding of field line pada titik pada sebuah titik merupakan dasar operasi daripada lighting lightning rod lightning rod pada saat listrik atau energi listrik mengalami gangguan atau badai, maka medan listrik pada grafik lightning rod akan menjadi lebih lebih padat medan listrik. Jadi pada dasarnya yang dimaksud di sini adalah kalau tempat-tempat yang runcing seperti grounding rod yang runcing, maka medan itu akan berkumpul pada tempat yang runcing tadi. Jadi kalau dia dikenai oleh suatu medan, maka akan di pada tempat yang runcing ini akan lebih banyak. Jadi medan listrik tadi kita tahu ada rumusnya itu K kali 1 Q2 per R kuadrat, yang mana itu menunjukkan bahwa eh, sebuah kemungkinan sebuah muatan yang tidak menyentuh muatan tadi akan menerima muatan juga. Nah, kita lihat di gambar ini kan, kalau dia dibiarkan aja tanpa ada yang menyentuhnya, maka dia seperti ini. Positif akan tersusun di pinggir, kemudian negatifnya daripada tongkat yang kita kenakan itu akan eh, memiliki muatan negatif tentunya. Jadi ini semua mengenai medan medan listrik ya. Jadi ini banyak cukup bahannya. Nah, sekarang kita masuk ke elektrik potensial. Oke. Jadi baik itu gravitasi ataupun listrik, gaya gravitasi ataupun gaya listrik dapat digunakan untuk kerja mekanik atau kerja secara mekanik. Jadi itulah merupakan potensi energi. Jadi apa daya ataupun usaha yang bisa dikonversikan ke kerja mekanik dapat disimpan sebagai energi mekanik, sebagai energi listrik yang menunjukkan potensial energi dia. Jadi kalau ada tegangan yang sudah ada sebelumnya dengan ini, maka dia akan memiliki potensial. Nah, ini contohnya di apa
gambar orang ini kan, seorang yang memegang muatan positif satu, muatan negatif satu pada kedua tangannya. Maka pada posisi yang pertama, kerja harus dilakukan untuk memisahkan muatan. Kemudian yang pada gambar duanya, kerja diberikan kepada sebagai bentuk energi potensial. Jadi potensial listrik karena muatan akan berinteraksi satu sama lain, maka kita dapat menunjukkan sebuah gaya, dan eh, gaya tersebut akan mendorong tangan kita satu sama lain. Dengan kerja inilah yang yang dimaksudkan, yang tersimpan pada medan listrik sebagai energi potensial. Jadi energi potensial adalah energi listrik yang tersimpan di dalam medan listrik. Jika kita eh, melepaskan muatan tersebut, maka mereka akan meningkat kecepatannya, sebagaimana dia eh, akan berinteraksi satu sama lain dan akan mengakibatkan timbulnya energi kinetik. Jadi kalau energi potensial itu adalah energi yang tersimpan di dalam benda karena ada ketinggian atau gaya lain, tapi kalau energi kinetik itu adalah energi akibat benda tersebut sudah bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak, dia akan menggunakan energi kinetik. Nah, jadi ini contohnya seorang yang punya muatan masing-masing positif. Jadi pasti ini tidak akan dapat menggerakkan pegas yang ada di tangannya itu. Jadi dia nggak akan tarik menarik pegasnya, tapi akan menolak. Karena muatan yang dipegangnya ini sama atau unity. Muatannya sama-sama positif. Kemudian setelah ada namanya potensial listrik, ada juga energi potensial listrik. Jadi kalau energi potensial daripada secara umum dalam matematika itu setengah, sorry, energi potensial itu adalah M kali G kali H, atau speed kali frekuensinya kali H. Sorry, bukan frekuensi, tapi gravitasi. Adalah energi potensial yang tersimpan di dalam sebuah benda. Tentunya akan dipengaruhi oleh berat daripada benda tersebut. Sekarang ada namanya energi potensial listrik. Ada energi potensial aja, ada energi potensial listrik. Bedanya, kalau energi potensial itu adalah biasanya oleh benda bergerak, tapi kalau energi potensial listrik itu daripada gerakan elektronnya. Misalnya energi potensial dari sebuah muatan Q, kemudian dia berubah besarnya dengan delta PE dengan definisi potensial listrik sama dengan V, karena di situ banyak muatan listriknya. Kalau jadi muatan listrik itu dia kalau bergerak maka akan menimbulkan potensial listrik. Potensial itu perbedaan muatan antara titik satu dengan titik lainnya.
Kemudian the electric potential is basically electric potential energi setiap muatan. Jadi eh, potensial listrik itu adalah dasarnya energi potensial pada setiap muatan. Jadi setiap muatan yang ada tanda positif-positifnya tadi itu masing-masing itu memiliki energi. Bayangkanlah kalau ada ribuan eh, muatan, kemudian masing-masing menghasilkan energi, maka dia akan lebih lebih besar lagi. Jadi itulah yang menjadi dasar pada motor listrik atau generator. Jadi perbedaan tadi antara elektropotensial atau potensial listrik dengan energi potensial listrik adalah contohnya misalnya tegangan dalam bentuk misalnya besarnya 120 volt, sedangkan di rumah itu 1,5 volt, maka ini memiliki energi yang berbeda antara 1,5 sama 120 volt. Jadi sesuai dengan percobaan volta pada 1745 sampai 1827. Sama juga dengan energi potensial pada gerakan mekanik atau pada fisika itu kan EP sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dari massa, sorry energi potensial, massa kali gravitasi kali ketinggiannya. Nah, di sini dapat ditemukan bahwa energi potensial itu hanya tergantung daripada berat benda sama ketinggian. Kemudian ada namanya elektrik potensial, energi potensial listrik. Ini contohnya, misalnya find the charge in electric potential energy. Eh, Carilah perubahan energi potensial atau delta PE pada muatan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom yang bergerak dari titik A ke titik B. Diberikan bahwa perubahan potensial listrik pada dua titik tadi adalah delta PO yaitu sebesar 24,0 volt. Maka dengan menggunakan delta potensial energi atau energi potensial, yaitu sama dengan Q kali delta P, ini ada di termodinamika ya. Kemudian delta PE sama dengan Q kali delta V. Hasilnya adalah 5,8 ke 10 pangkat minus minus 5. Jadi ini materinya sudah cukup banyak ya. Jadi nggak mungkin kita bahas semua pada kesempatan ini. Yang penting nanti kalian baca dengan seksama. Ya memang agak sulit untuk memahaminya, tapi cobalah Anda pahami tentang misalnya energi potensial, kemudian eh, tadi ada medan listrik. Ya. Jadi kalau energi potensial itu sama satuannya pasti joule. Semua pasti joule. Nggak akan berbeda-beda karena berbeda tempat gitu kan. Tetap satunya adalah joule. Ini banyak penjelasannya mengenai energi potensial dan energi listrik potensial. Kemudian ada kapasitansi dengan dan penyimpanan energi. Jadi kapasitansi itu ketika dia diberi arus, maka dia akan menyimpan energi pada kapasitansi itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya umumnya eh, kapasitansi itu adalah dua konduktor yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Jadi harus diingat itu prinsip dasar daripada induktansi itu adalah bila ada dua konduktor atau dua elektroda yang berbeda tegangan, maka akan diperoleh namanya kapasitansi.
Jika sebuah plat datar yang kapasitor dihubungkan kepada terminal baterai, maka dia akan eh, menyimpan energi dari yang dialirkan oleh baterai tadi. Ini dengan membutuhkan muatan positif dan yang lain lagi itu adalah muatan negatif Q. Untuk spesifiknya, ini contoh ya, contoh eh, sebuah baterai menghasilkan sebuah potensial perbedaan potensial sebesar V di antara dua terminalnya. Jika baterai ini dihubungkan pada kapasitor, maka sebuah muatan yang besarnya Q akan muncul di plat kapasitor atau edge plate pada setiap plat kapasitor. Rasio atau perbandingan pada muatan yang tersimpan yang dilepaskan dilepaskan dengan tegangan dihasilkan adalah Q per V atau disebut dengan kapasitansi C, merupakan eh, muatan pada setiap potensial. Jadi pada setiap potensial itu muncul muatan, maka pada muatan tersebut akan eh, muncul potensial. Jadi Q per V itu adalah eh, muatan atau muatan yang terdapat pada kapasitor. Satunya Q per V. Jika kalau nanti di eh, kapasitor itu dihubungkan dengan baterai yang lebih besar lagi, maka muatannya juga akan makin makin besar yang bisa disimpan oleh baterai tersebut. Ini definisi kapasitansi. Ini persamaan daripada kapasitor yaitu Q per V. Satunya adalah farad. Ada mikrofarad, picofarad, dan lain sebagainya. Makin